stomp like elephants. Let's go to the zoo and stomp like the elephants do. Let's go to the zoo and stomp like the elephants do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ananda Solih-Solihah. How are you today? Hopefully you're safe and sound. Well, bagaimana kabarnya hari ini Ananda Solih-Solihah semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, ayo semangat belajar. Belajar tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan ketekunan. Jangan lupa Anda Solih-Solihah berdoa sebelum belajar. Dan juga jika ada yang nanti belum dipahami, silakan tanyakan kepada Ustaz. Tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Ikuti bersama Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baik, Ananda Solih-Solihah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, mari kita belajar hadis dan doa. Nah, hadis apa ya deh semester 2 ini? Nah, kita yang pertama akan belajar tentang hadis Nabi tentang berzikir atau hadis keutamaan berzikir. Contohnya seperti ini. Masaludzi yazkuru rabbahu wazi la yazkuru rabbahu. Masalul hayy wal mayit. Kita baca sekali lagi. Masaludzi yazkuru rabbahu wazi la yazkuru rabbahu. Masalul hayy wal mayit. Artinya, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan tidak seperti orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya kita akan menghafal doa setelah berwudu. Nah, masih banyak Anda Solih-Solihah pada saat melafazkan doa setelah berwudu ini masih banyak yang salah atau keliru. Kita coba baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya. Baik, kita doa setelah berwudu. Nah, Anda Solih-Solihah semua, sekarang kita akan masuk ke pendalaman materi di buku tema 5, pengalaman. Are you ready for study? Yes, I'm ready. Oke. Nah, Anda Solih-Solihah, coba ceritakan pengalamanmu ketika bermain. Nah, tentunya ketika bermain bersama teman-teman, baik itu di rumah maupun di sekolah, kita sering menemukan kejadian-kejadian yang dialami oleh diri kita, baik itu pada saat kita ingin meminta tolong atau mungkin pada saat kita tidak sengaja menumpahkan minuman teman atau mungkin hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, dalam kali ini Ustadz akan memberikan pembelajaran tentang materi bahasa Indonesia, yaitu muatan bahasa Indonesia di KD 3.1, memahami ungkapan ajakan, perintah, penolakan atau permintaan maaf dan tolong melalui teks dan dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kalimat ajakan dan perintah sudah pernah kan kita bahas di semester 1 kemarin. Nah, sekarang untuk contohnya seperti ini. Contoh kalimat ajakan. Mari kita bermain bola di lapangan. Itu bisa menggunakan kata mari atau ayo. Atau kalau kalimat perintahnya seperti ini. Anak-anak, silahkan cuci tangan sebelum makan. Nah, ini hal-hal yang sering Ustaz sampaikan pada saat kita istirahat atau persiapan untuk makan. Nah, hal ini bisa Ananda Solih-Solihah latihan lagi atau menulis di buku tulisnya bagaimana cara membuat kalimat ajakan dan kalimat perintah. Nah, untuk saat ini kita akan fokus materi membuat kalimat permintaan maaf. Nah, untuk masuk ke materi tersebut, kita akan menyimak video berikut.
Are you ready for watching? Yes, I'm ready. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Tidak terasa, libur semester 1 telah usai. Saatnya kalian kembali belajar lagi dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ungkapan permintaan maaf. Untuk yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu tentang ungkapan permintaan maaf ya. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jika berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Permintaan maaf juga harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Berikutnya, ini adalah cara untuk menuliskan dan memperagakan ungkapan permintaan maaf. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Kemudian yang kedua, saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Yang ketiga, saat meminta maaf, kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Berikut ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Di sini kalian bisa memperhatikan percakapan antara Benny dan Ibu Benny. Di sini Benny berkata, maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding di rumah menjadi rusak. Kemudian Ibu Benny menjawab, ya nak, tidak apa-apa, Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong Ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, dari percakapan ini kita bisa melihat bahwa Benny mengungkapkan permintaan maaf kepada ibunya karena tidak sengaja menjatuhkan jam dinding sehingga jam dinding yang ada di rumahnya menjadi rusak. Di sini yang menjadi ungkapan permintaan maaf adalah kalimat Benny yang pertama, yaitu maafkan Benny ya Bu. Nah, setelah menyampaikan ungkapan permintaan maaf, bisa dilanjutkan dengan yang menyebutkan kesalahannya apa atau alasannya mengapa dia meminta maaf. Jadi maafkan Benny ya Bu, diikuti dengan alasannya Benny sudah menjatuhkan jam dinding di rumah menjadi rusak. Nah itu ya, saat menyampaikan ungkapan permintaan maaf, jangan lupa sampaikan dengan santun dan lembut. Nah kemudian contoh yang kedua, pada gambar yang di sebelah kiri, kita bisa melihat ada Benny yang sedang bermain piano. Nah ini ceritanya Benny sangat hobi atau sangat suka sekali bermain piano. Nah pada suatu hari Benny sedang bermain piano di dekat kakaknya yang sedang belajar atau mengerjakan PR. Akibatnya kakak Benny merasa terganggu pada saat mengerjakan PR dengan suara piano dari Benny. Nah kemudian di sini Benny menyampaikan ungkapan permintaan maaf kepada kakaknya. Maafkan Benny kak, Benny sudah mengganggu, kakak belajar terganggu oleh Benny. Kemudian kakak Benny menjawab, iya dik, kakak maafkan. Kalau Benny main piano, sebaiknya siang hari atau Benny mainnya sore hari. Kemudian Benny menjawab, iya kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Kemudian dijawab lagi oleh kakaknya Benny, ya sudah, sebaiknya Benny membuat PR. Nah ini ya sama dengan yang tadi, yang menjadi ungkapan permintaan maaf Benny adalah kalimat yang pertama, maafkan Benny kak. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan alasannya. Alasannya Benny sudah mengganggu kakaknya ketika belajar karena bermain piano dengan suara yang terlalu keras. Nah sekarang saatnya anak-anak berlatih ya. Coba. Oke, anak solih-solihah semua, tadi sudah kita simak bersama-sama video contoh ya, mengungkapkan kalimat permintaan maaf.
Nah, perlu kita ulas kembali, kalimat permintaan maaf itu adalah kalimat permintaan maaf yang harus diucapkan dengan bahasa yang baik dan santun. Nah, agar kenapa? Agar pada saat kita menyampaikannya dengan baik dan santun, orang yang mendengarkannya pun akan lebih senang dan menerima permintaan maaf kita. Nah, contoh kalimatnya sebagai berikut nih contohnya. Maaf kak, saya tidak sengaja menumpahkan minumanmu. Atau maaf bu, saya datang terlambat. Nah, yang ketiga, maaf saya belum bisa ikut bermain karena sedang sakit. Dan yang keempat, saya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini adalah contoh-contoh ya kalimat permintaan maaf yang mungkin sering terjadi di sekitaran kita. Nah, nanti Ananda Solihah juga harus latihan bagaimana cara membuat atau mengungkapkan kalimat permintaan maaf dengan baik dan benar. Nah, baik Ananda Solihah semua, coba ya. Nah, bagaimana Anda Solihah sudah bisa kan berlatih mengucapkan dan membuat kalimat permintaan maaf? Mari kita coba. Nah, alhamdulillah Anda Solihah semua, materi pembelajaran bahasa Indonesia di tema 5 subtema 1 ini sudah saya sampaikan. Dan jangan lupa sering-sering berlatih, dan tentunya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan menyimpulkan bahwa surat Al-Quran dari Ali Imran ayat 134 yang artinya adalah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan atau kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, jika dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika orang yang menahan amarahnya dan saling memaafkan kesalahan orang lain, maka akan disukai oleh Allah. Apalagi kita termasuk orang-orang yang akan berbuat kebaikan. Dan dari hal inilah yang akan menjadi ladang pahala buat kita semua dan bisa membuat orang menjadi lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti kita bisa berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Sebelum kita tutup materi ini, mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time Ananda Solihah.